Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febria Utami dengan NIM 121300062 dari kelas analisis struktur RA. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait pengerjaan tugas besar analisis struktur. Untuk deskripsi tugasnya itu sendiri, yaitu kita disuruh menganalisis struktur dua dimensi dengan spesifikasi tugasnya seperti yang terlihat di layar ini, yang mana kita disuruh menganalisis struktur dua dimensi dengan dua cara, yaitu manual dan otomatis. Di sini saya akan mencari perhitungannya menggunakan Excel dan menuangkannya ke dalam tulisan, dan saya juga menggunakan perangkat lunak Linpro secara otomatis. Untuk pengerjaan tugasnya, saya memulai dengan menggunakan perangkat lunak Linpro. Nah, kurang lebih struktur saya seperti ini. Struktur saya ini akan saya jabarkan menggunakan pengerjaan manual, Excel, dan pengerjaan otomatis nantinya. Dapat kita lihat juga, ini struktur asli yang sudah saya gambarkan, karena ini merupakan backdrop dengan dengan memiliki beban rata 1 kN per meter di setiap elemennya. Struktur di samping memiliki bahan yang terbuat dari baja ringan dengan elastisitas 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2 setara dengan 200 juta kilonewton per meter kubik. Batang struktur berbentuk silinder dengan ukuran 4 meter kali 4 meter dengan data struktur LAB, LBC, LCD-nya sama. Data penampang yang saya asumsikan sendiri yaitu dengan diameter 8 cm dan jari-jari 4 cm. Terlebih dahulu saya akan menghitung momen inersia sesuai dengan rumus silinder baja I sama dengan VD pangkat 4 per 64. Sama dengan 2,096 kali 10 pangkat min 6 atau setara dengan 2,011 kali 10 pangkat min 6 meter per 4. Untuk luas penampangnya sendiri dengan rumus PR kuadrat sama dengan A-nya 5,024 atau 5,027 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 4. Ini merupakan nilai I dan A yang ada pada Linpro yang tidak jauh beda dengan yang sudah saya cari. Nah, dapat dilihat. Karena saya sudah memasukkan sebelumnya nilai diameter dari penampang saya, maka udah otomatis A dan I-nya sudah ketemu. Oke. Baik, selanjutnya sebelum kita menentukan matriksnya, kita bakalan lihat struktur saya ini memiliki berapa derajat kebebasan. Nah, di sini saya memiliki 8 derajat kebebasan yang mana sudah saya gambarkan pada layar. Terdapat 8 derajat kebebasan di masing-masing elemen. Saya memiliki tumpuan pin yang berotasi, maka memiliki satu momen di sini. Sebelum itu, kita akan menjabarkan satu-satu derajat kebebasan elemen AB. Dan kita tentukan kebebasan matriks 6 kali 6-nya. Di sini sudah kita tentukan dan kita sesuaikan pada struktur asli kita derajat kebebasannya, maka yang mirip misalnya di D3 ada D8, maka kita akan memasukkan nilai dari D8 ini. Selanjutnya di D4 itu sama di D4 itu ada juga, di D6 ada juga, di D7 juga ada. Maka semua yang ini bakalan kita masukkan nantinya. Dan begitu juga dengan derajat kebebasan elemen BC, elemen CD, yang mana sudah saya tentukan kemana arah-arah dari masing-masing elemen yang dari struktur saya itu sendiri. Sebelum kita masuk ke matriks ini, saya sudah simpulkan masing-masing elemen dari tabel insiden yang sudah saya gabungkan. Tidak jauh dari pengerjaan manual saya tadi, bakalan saya
jelaskan pada Excel berikut. Yang pertama, kita bakalan menentukan matriks kekakuan dari masing-masing elemen, yang mana ada elemen AB, elemen BC, dan elemen CD. Di sini kita sudah mengcopy rumus yang sudah dijelaskan pada modul sebelumnya, dan bakalan kita sesuaikan dengan matriks kekakuan elemen kita. Misalnya di sini terdapat rumus yaitu 4 dikali E dikali I per L. Maka didapatkan nilainya sigma. Kenapa ada nilai yang 0000? Dari derajat kebebasan kita yang sebelumnya yang tidak sesuai derajat kebebasannya, maka kita nilainya akan kita 00-kan. Begitu juga dengan matriks kekakuan elemen BC. Dapat kita lihat misalnya di elemen BC itu semua matriks kebebasannya masuk, maka semuanya akan kita masukkan angkanya. Begitu juga matriks kekakuan elemen CD. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke matriks kekakuan global, kita akan menentukan matriks transformasinya terlebih dahulu. Di sini juga ada rumus yang sudah saya kopikan dari modul, yang mana saya memiliki derajat dari elemen AB, elemen EBC, dan elemen CD sesuai dari struktur saya. Elemen AB itu memiliki derajat 90, elemen BC 0, dan sudah saya sisipkan juga cos 0 itu 1, cos 90 itu 0, sin 0 itu 0, dan sin 90 itu 1. Selanjutnya saya akan menyesuaikan dengan rumus ini, satu-satu bakalan kita sesuaikan. Selanjutnya baru kita masuk ke matriks kekakuan elemen. Tadi kita sudah mendapatkan nilai kekakuan nilai transport AB, transport BC, dan transport CD. Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu T transportnya. Semuanya bakalan kita blok terlebih dahulu, setelah itu sama dengan T transport, dan kita blok nilai TAB-nya, baru Ctrl Shift Enter, maka didapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya, begitu juga dengan elemen BC dan elemen CD. Kita blok dulu sama dengan transport J37 sampai O42. Nah, ini kan. Nah, setelah itu kita masukkan rumus seperti ini, Ctrl Shift Enter. Dan begitu dengan tes transport CD. Selanjutnya, nilai dari matriks kekakuan elemen yang sudah di atas tadi, nah kita kopikan ke sini biar mempermudah kita. Selanjutnya, nilai T transport dan nilai kekakuan masing-masing elemen bakalan kita kalikan dengan matriks 6x6 ini. Kita blok dulu 6x6 seperti tadi, mul dikali T transport dikali KAB, maka didapatkan nilai seperti ini. Saya memiliki derajat kebebasan 8, tapi kita terlebih dahulu mencari matriks 6x6-nya terlebih dahulu. Begitu juga dengan T transport, elemen BC dan elemen CD-nya. Setelah nilainya kita dapat, maka selanjutnya kita bakalan mencari nilai globalnya. Tapi sebelum itu kita mencari nilai global 6x6-nya. Setelah 6x6-nya yang kita dapat nilai dari atas tadi, kita masukkan ke
ke KG yang 8 kali 8-nya. Dari mana kita bisa mendapatkan matriks 8 kali 8-nya? Nah, kita lihat dari tabel insiden yang sudah kita tentukan di awal tadi. Nah, di sini di elemen AB tidak ada matriks kayak 7 kali 7 atau 8 kali 8, maka nilai sisanya itu kita nolkan. Selanjutnya di elemen BC ada satu nilai kebebasan matriks 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 itu sama dengan di matriks 6 kali 6. Nah, di sini bakalan kita kopikan di matriks 7 kali 7. Sisa matriks berikutnya bakalan kita nolkan. Begitu juga dengan matriks global, matriks kekakuan global di 8 kali 8. Nah, tadi kan kita udah kopikan matriks KG di elemen CD-nya di 6 kali 6. Nah, di sini kan di tabel insiden kita lihat pada matriks 6 kali 6 itu kan ada derajat kebebasan 8 dan di 3 kali 3 itu ada matriks kebebasan 7. Maka kita lihat lagi di sini, kita sesuaikan matriks 6 kali 6 itu kan ada nilai berapa aja, terus kita kopikan di matriks 7 kali 7-nya dan 8 kali 8-nya. Setelah dapat matriks 8 kali 8-nya, kita cari KG strukturnya dari keseluruhan elemen yang sudah kita cari tadi, KG AB, KG BC, dan KG CD. Dengan cara menambahkan setiap elemennya dan kita dapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai KG-nya, kita ke vektor pembebanan. Di vektor pembebanan ini, kan saya memiliki beban merata 1 kN, yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana rumus MA-nya itu WL pangkat 2 per 12, MB-nya WL pangkat 2 per 12, RAY-nya 2 WL per 2, RAY-nya 2 WL per 2. Nah, di sini kita menentukan bebannya dulu. Bebannya di RAX itu ada 0, di RAY itu kita masukkan. Beban saya kan tadi 1, dikali 4 itu luas dari elemennya, luas penampangnya, habis itu dibagi 2 sesuai rumus MA. Nah, begitu juga di bawahnya. 1 bebannya 4, luasnya dikali dipangkat 2 kan dibagi 12, maka akan dapat nilai seperti ini. Sesuai rumus yang ada di sini. Begitu juga elemen AB, BC, dan CD. Setelah itu, daya transport yang sudah kita cari sebelumnya tadi, kita kopikan lagi. Selanjutnya kita cari nilai beban dari perkalian AB-nya. Nah, ini kita kalikan dengan TAB-nya, maka didapatkan hasil seperti ini. Setiap elemen kita kalikan sesuai rumus yang sudah saya cari. Nah, selanjutnya dari semua elemen kita cari F strukturnya dengan menambahkan FAB, FBC, dan FCD-nya di sini. Selanjutnya kita kopikan lagi KG struktur yang sudah kita cari pada sebelumnya tadi, kita kopikan, terus habis itu kita cari K inverse-nya itu dengan rumus sama dengan min inverse, terus di blok, terus control, shift, enter, didapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya, persamaan keseimbangan struktur. Di persamaan keseimbangan struktur ini, nilai KG nilai KG-nya yang mana ini? Yang ini. Mencari KG-nya itu kan nilai F dikurang F KG transverse. Misalnya F-nya itu kan ini F-nya. Bukan. Ini. F-nya ini. Terus habis itu untuk
mendapatkan nilai F itu dari sini. Selanjutnya kita kopikan dan kita kalikan dengan K inverse-nya itu dan didapatkan hasilnya ini. Terus kita kopikan juga F yang di atas tadi untuk mencari nilai D-nya. Mencari nilai D-nya, nilai dari D tadi dikurang dengan nilai F. F yang di atas aja. Setelah itu kita dapatkan nilai D1 sampai D8 sesuai derajat kebebasan saya 8. Dan selanjutnya kita menentukan vektor perpindahan elemennya di masing-masing elemen A, B, C, dan CD. Kita sesuaikan sesuai dengan derajat kebebasan saya ini. D1 kan 0, 0. Di D3 kan ada D1, nilai D1-nya kita masukkan ke ini. Terus berikutnya di D4, ini D kecil 4-nya, di D2-nya itu sesuaikan dengan nilai yang sudah kita dapatkan. Begitu juga dengan ini, sesuaikan. Setelah itu, di step terakhir kita akan menentukan gaya ujung elemennya. Yang pertama, dari nilai beban AB, BC, dan CD yang sudah kita dapatkan di vektor pembebanan ini, kita pindahkan dulu ke gaya ujung elemen, dan juga derajat kebebasannya berapa nilainya kita kopikan juga. Terus nilai matriksnya yang sudah kita cari di awal tadi kita kopikan. Terus kita cari rumusnya dengan ada perkalian MU dan penjumlahan, yang mana kita kalikan matriksnya dan derajat kebebasannya, lalu ditambahkan nilai bebannya, maka didapatkan nilainya ini. Maka beban dari FAB, FBC, FCD sesuai pada perhitungan yang sudah saya ajarkan. Setelah itu, perhitungan ini saya tuangkan pada laporan manual yang tertera di layar sesuai dari yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita cari F ini persambangan keseimbangan, nilai derajat kebebasannya, gaya ujung elemen didapatkan gaya ujung elemen FAB, gaya ujung elemen FBC, gaya ujung elemen FCD. Selanjutnya kita bisa running struktur kita. Nah, ini sudah terlihat momennya ini. Terus untuk gaya tekanan gesernya, selanjutnya ada tekanan normal, refleksi, dan gaya-gaya lain. Mungkin itulah kurang lebih dari penjelasan mengenai struktur yang saya analisis pada tugas analisis struktur kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.